Jalan-jalan ke kota Balikpapan, jangan lupa bawa pulang oleh-olehnya. Mendidik anak laki-laki dan perempuan haruslah berbeda pendekatannya. Mengapa mengetahui pendekatan pola asuh antara anak laki-laki dan perempuan itu penting? Dan apa saja perbedaannya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Mengetahui pola pendekatan asuhan yang tepat bagi anak perempuan dan anak laki-laki itu sangat penting karena orang tua tidak sedang membesarkan anak untuk hari ini saja, tetapi sedang membentuk pribadi dewasa di masa depan. Jika pendekatannya keliru, dampaknya bisa panjang dan dalam. Hal ini bukanlah tentang siapa yang lebih penting atau unggul, melainkan soal pendekatan yang peka terhadap kebutuhan perkembangan yang sesuai. Para ahli menyimpulkan bahwa jenis kelamin mempengaruhi perilaku dan pola pikir antara anak perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu, cara mengasuh anak perempuan dan laki-laki sangatlah berbeda. Apa saja perbedaan pendekatan pola asuh kepada anak laki-laki dan perempuan yang orang tua perlu ketahui? Yang pertama, dari segi perkembangan emosi. Anak perempuan cenderung lebih cepat mengenali dan mengekspresikan emosi. Jadi perlu dibimbing untuk mengelola emosi, bukan hanya menumpahkannya. Sebaliknya, anak laki-laki sering diajari menahan untuk emosi. Contohnya tidak boleh menangis. Padahal orang tua perlu mengajari anak laki-laki untuk mengekspresikan emosi dengan sehat. Kuncinya adalah jangan mematikan emosi anak laki-laki atau membiarkan emosi anak perempuan menguasai dirinya. Yang kedua, pola komunikasi. Anak perempuan biasanya lebih responsif terhadap bahasa dan relasi. Jadi didiklah untuk berani bicara, berpendapat, dan berkata tidak. Anak laki-laki berbeda, mereka sering lebih responsif terhadap tindakan dan struktur, maka didiklah dengan instruksi jelas, konsisten, dan berbasis tanggung jawab. Yang ketiga, pembentukan identitas diri. Anak perempuan mudah mengaitkan nilai diri dengan penerimaan orang lain. Jadi perlu ditegaskan bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada penilaian orang. Anak laki-laki sering mengaitkan nilai diri dengan prestasi dan kekuatan. Jadi perlu diingatkan bahwa ia bernilai bukan hanya karena performa. Yang keempat, disiplin dan koreksi. Anak perempuan cenderung lebih sensitif terhadap nada dan kata-kata. Jadi bila orang tua memberi nasihat atau koreksi, haruslah dengan lembut, jelas, dan tidak merendahkan. Anak laki-laki sering lebih tahan terhadap koreksi verbal, tapi butuh batas tegas. Jadi disiplin perlu langsung, konsisten, dan berbasis konsekuensi. Yang kelima, relasi dan batasan. Anak perempuan rentan menyenangkan orang lain atau people pleasing, sehingga perlu dilatih untuk tetap waspada dan menetapkan batasan pribadi. Anak laki-laki rentan mendominasi atau melanggar batas, maka perlu dilatih menghormati batasan orang lain. Yang keenam, peran orang tua. Ayah sangat berpengaruh pada rasa aman dan nilai diri anak perempuan, sedangkan ibu sangat berpengaruh pada empati dan pengelolaan emosi anak laki-laki. Kuncinya adalah bahwa anak belajar menjadi laki-laki dan menjadi perempuan dari teladan orang tua, bukan sekadar ceramah. Yang ketujuh, risiko jika disamakan tanpa kepekaan. Anak perempuan bisa tumbuh rapuh, takut gagal, atau kehilangan suara. Anak laki-laki bisa tumbuh keras, sulit empati, atau menekan emosi. Orang tua harus peka terhadap kebutuhan fisik dan emosional anak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, orang tua perlu diingatkan kembali tentang beberapa pendekatan yang sering salah dilakukan orang tua dalam hal mendidik anak. Yang pertama, anak laki-laki. Melarang anak laki-laki mengekspresikan emosi, contohnya anak laki-laki tidak boleh menangis. Dampaknya, anak akan selalu memendam emosi, sulit berempati, dan terjadi ledakan emosi di saat dewasa. Orang tua perlu ingat bahwa emosi bukan tanda lemah, tetapi bagian alami dari kehidupan dan sifat manusia. Kemudian mendorong kekerasan sebagai tanda kejantanan atau keunggulan. Misalnya membiarkan anak berkelahi atau menggunakan kekerasan untuk memperoleh sesuatu. Dampaknya, anak akan menganggap kekerasan itu normal sehingga kedepannya sulit baginya untuk menyelesaikan konflik secara sehat. Kemudian membebaskan anak laki-laki tanpa batasan karena dalam pikiran orang tua, nakal itu wajar bagi anak laki-laki sehingga perilaku buruk anak terus dibiarkan. Dampaknya anak akan kurang disiplin dan bertanggung jawab,
serta tidak akan belajar tentang konsekuensi. Kemudian menekan anak laki-laki agar selalu kuat dan mandiri serta tidak boleh minta tolong. Kalau minta tolong dianggap lemah. Dampaknya ialah anak akan kesepian secara emosional dan sulit membangun relasi yang sehat. Selanjutnya yang kedua adalah anak perempuan. Terlalu membatasi karena orang tua menganggap anak perempuan lemah. Jangan ini, jangan itu, kamu kan perempuan. Memang ada baiknya. Namun dampaknya anak perempuan akan selalu takut mencoba hal baru atau tantangan dan bertumbuh kurang percaya diri. Kemudian menuntut anak perempuan selalu patuh dan bersikap manis serta tidak boleh membantah. Dampaknya anak perempuan akan sulit menentukan batasan, sulit berkata tidak, dan kedepannya rentan dimanfaatkan orang lain. Kemudian menilai anak perempuan dari penampilan. Orang tua lebih sering memuji kecantikannya daripada usaha dan kemampuan diri. Dampaknya anak perempuan akan berpikir bahwa harga diri bergantung pada penampilan fisik dan kurang menghargai kemampuan diri. Kemudian membebani tanggung jawab domestik berlebihan seperti anak perempuan harus tinggal dalam rumah terus dan membantu dalam pekerjaan rumah sementara anak laki-laki lebih bebas dan tidak punya tanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Dampaknya akan muncul ketimpangan peran dan rasa tidak adil serta kelelahan mental pada anak perempuan. Jadi dalam hal pola asuh anak sebagai orang tua, kita harus bedakan pendekatan bukan nilai. Nilai sama, contohnya kasih, disiplin, tanggung jawab, namun cara menyampaikan bisa berbeda. Untuk anak laki-laki sering lebih responsif pada arahan, jelas, dan langsung. Dan untuk anak perempuan sering lebih terbuka pada pendekatan relasional dan dialog. Kemudian tangani emosi dengan cara yang sesuai. Untuk anak laki-laki, bantu dia memahami dan mengekspresikan emosinya. Orang tua harus beri waktu bergerak dulu, kemudian bicara. Untuk anak perempuan, orang tua harus beri ruang bercerita dan validasi perasaan tanpa langsung mengoreksi. Semua anak boleh menangis dan marah, yang diajarkan adalah cara sehatnya. Selanjutnya disiplin, tegas tapi berbeda strategi. Untuk anak laki-laki, berikan aturan secara singkat, jelas namun konsisten. Serta jelaskan konsekuensi yang langsung dan jelas. Sedangkan untuk anak perempuan, jelaskan alasan aturan dan ajak turut memikirkan dampaknya bila aturan itu dilanggar. Kemudian dorong keberanian dan kemandirian secara seimbang. Anak laki-laki dorong tanggung jawab dan empati. Untuk anak perempuan, dorong keberanian, percaya diri, dan kemampuan untuk berkata tidak. Selanjutnya, puji usaha bukan label. Kamu hebat karena kamu laki-laki atau kamu berharga bukan karena kecantikanmu. Pujian membentuk harga diri jangka panjang. Kemudian terlibat langsung secara seimbang baik ayah maupun ibu. Anak laki-laki butuh teladan kelembutan dari ayah. Anak perempuan butuh teladan ketegasan dari ibu. Selanjutnya perlakukan anak sebagai pribadi yang unik. Tidak semua anak laki-laki aktif dan tidak semua anak perempuan sensitif. Gender memang memberi kecenderungan, namun kepribadian anak menentukan pendekatan. Alkitab mengatakan dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan. Nilai, martabat, dan kasih Allah sama. Perbedaan pendekatan bukan karena nilai yang berbeda, tetapi karena kebutuhan dan tanggung jawab hidup yang berbeda. Sebagai kesimpulan, anak laki-laki dan perempuan sama-sama butuh kasih sayang, batasan yang sehat, dan ruang untuk berkembang sesuai keunikan pribadi. Pendekatan yang berbeda dalam pola asuh anak laki-laki dan perempuan itu penting, bukan karena nilai mereka berbeda, tetapi karena kebutuhan, cara merespons, dan tahap perkembangan mereka bisa berbeda. Pendekatan yang bijaksana membantu anak bertumbuh optimal tanpa terikat pada pandangan umum yang mungkin salah, membangun karakter yang sehat, emosi yang seimbang, dan identitas diri yang kuat. Kasih dan nilai harus sama, cara mendidik boleh disesuaikan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan salam Kapas.